Halo semuanya, selamat datang di channel konsultasi obat. Perkenalkan, nama saya Timothy. Ini adalah channel tentang di mana saya membahas mengenai obat-obatan, informasi obat lebih tepatnya, dan juga membahas pertanyaan-pertanyaan seputar obat-obatan yang bisa teman-teman berikan pertanyaannya melalui kolom deskripsi di bawah. Maksud saya di kolom diskusi yang ada di bawah. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang protokol kesehatan. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, sekarang kan sedang maraknya virus COVID-19, di mana pemerintah mencanangkan peraturan-peraturan mengenai protokol kesehatan. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang protokol kesehatan dan apa aja sih protokol kesehatan tersebut. Mari kita mulai. Yang pertama, protokol kesehatan yang pertama yaitu tentang mencuci tangan. Mungkin teman-teman sudah tahu betapa pentingnya yang namanya cuci tangan, di mana dari kecil orang tua kita sudah mengajarkan kita bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Jadi pada saat ini wabah COVID virus ini dimana dapat menyebar dari manusia ke manusia, jadi diperlukan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan dengan baik dan benar, dimana mencuci tangan ini dapat dilakukan dengan dua cara ya. Cara yang pertama menggunakan hand sanitizer, dan cara kedua menggunakan sabun dengan mencuci di air yang mengalir. Oke, itu yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, hindari menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Jadi ketika teman-teman semua sedang ada di luar, beraktivitas di luar, tentu kan tanpa sengaja tangan kita menyentuh semua benda yang ada di sekeliling kita. Jadi pastikan patuhi protokol kesehatan yang pertama, yaitu cuci tangan sebelum menyentuh wajah, untuk mencegah penularan bakteri ataupun virus ya. Jadi hindari menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Yang ketiga, gunakan masker. Jadi ketika teman-teman beraktivitas di luar rumah, tentu jangan lupa menggunakan masker, karena pemerintah pun sudah memberikan peraturan bahwa dimanapun kita berada, di tempat publik misalnya, tentu kita harus menggunakan masker. Yang keempat, protokol kesehatan keempat ini mungkin belum semua teman-teman tahu, yaitu cara batuk dan bersin yang baik dan tepat. Caranya ketika teman-teman batuk atau bersin, gunakanlah lengan baju kita untuk menutup batuk dan bersin. Contohnya seperti ini. Ketika batuk dan bersin, lakukan seperti ini, sehingga tujuannya cairan yang ketika kita bersin itu tidak menyebar ke sekeliling ruangan. Jadi tekniknya seperti ini ya, menggunakan lengan baju. Yang kelima, minumlah vitamin C atau vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk menjaga daya tahan tubuh di masa pandemik ini. Selanjutnya, mengisolasi diri
Bila teman-teman memiliki gejala-gejala seperti batuk, flu, atau sesak napas, lakukan isolasi mandiri. Fungsinya isolasi mandiri ini adalah untuk menjaga keluarga, teman dari bakteri atau virus. Jadi lakukanlah isolasi mandiri selama 7 hari. Bila dalam 7 hari teman-teman dalam keadaan baik, berarti teman-teman dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Tetapi bila dalam 7 hari isolasi mandiri gejala tidak berkurang, bahkan menjadi lebih parah, lakukanlah segera hubungi rumah sakit terdekat yang dapat melayani pelayanan COVID-19. Baiklah, itulah beberapa poin dalam protokol kesehatan yang kiranya teman-teman perlu ketahui bersama. So, video kali ini sampai di sini. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Bila teman-teman menyukai video ini, bisa berikan like. Bila teman-teman baru join dengan channel ini, bisa subscribe juga, dan bisa di-share ke teman-teman yang kira-kira menyukai video ini. Bye.